Oke, saya akan introduce dulu iCommunity. Selamat malam teman-teman, selamat datang di acara ILC, iCommunity Level Up Club, di mana iCommunity ini kita memiliki tagline yaitu adalah Share Network, Grow Network, berbagi relasi untuk memperbesar rezeki. Nah, buat yang belum kenal, perkenalkan, nama saya Juanda Rovelim. Saat ini saya adalah founder dari Kafling Solusi Digital. Kafling Solusi Digital adalah sebuah digital marketing agency yang menangani social media management dan social media campaign dari perusahaan-perusahaan. Saya juga CMO dari PT Karya Anak Milenial Indonesia. Ini adalah usaha saya di bidang food and beverage. Saya juga adalah certified trainer, founder dari iCommunity dan digital marketer. Beberapa karya saya ada buku Digital Marketing in Action yang warna biru dan sudah terbit cetakan keduanya yang warna hijau, ada buku Naked Sales, e-book Go dan game card Digital Marketing is Fun. Nah, ini adalah satu-satunya di dunia permainan kartu offline.com. Nah, apa sih iCommunity itu? Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu iCommunity, ya iCommunity itu adalah sebuah platform teman-teman, ya sebuah platform komunitas pebisnis dan profesional. Dengan visi kita ingin menjadi platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia, ya. Sedangkan misi kita untuk mencapai hal itu adalah kita ingin merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis, pribadi, dan masyarakat. Halo, putus ya teman-teman ya? Iya, betul. Tadi Ya. ya. Ini ya. Saya minta Bro Paulus jadi co-host ya, jadi nanti kalau ada apa-apa bisa tolong. Oke, saya share screen lagi. Nah, ya, apa sih tujuan dari iCommunity? Nah, tujuan dari iCommunity adalah kita ingin mempersatukan anggota iCommunity dalam ikatan persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian. Mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional, serta membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan referral. Nah, layaknya di dalam sebuah komunitas tentu ada kode etiknya, teman-teman. Nah, kode etik di iCommunity, kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi dengan tidak sehat. Kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki bersama. Karena itu, kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia ditegur, diperingatkan, bahkan diberi sanksi. Nah, itu sekilas tentang iCommunity, teman-teman, ya. Dan seperti biasa setiap hari Kamis ya kita mengadakan ILC dengan pembicara-pembicara yang sangat luar biasa. Malam ini kita ingin mendengarkan sharing dari sahabat saya ya. Beliau adalah CEO dari Wardor and Oxford ya, bergerak di bidang properti, fashion, kuliner, kesehatan, penerbit, media dan furniture ya. Jaringan bisnisnya pun sudah tersebar di berbagai negara, teman-teman. Jadi kita mendengarkan dari praktisinya langsung nih, ya bukan katanya-katanya dan bukan cuma teorinya gitu ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, mari kita berikan sambutan yang sangat meriah dengan tepuk tangan ya ataupun reaction tepuk tangan untuk
Bapak Wempi Diokta Koto. Ye, silakan Pak Wem. Wow, halo teman-teman dan terima kasih banget kepada Pak Juanda yang mengundang saya untuk jadi pembicara malam ini. Dan saya ingin mengucapkan selamat dan terima kasih kepada iCommunity dan good luck kepada startup tersebut dan juga teman-teman yang sedang merintis dan membangun usaha. Pertamanya saya ingin mengucapkan maaf kepada semua teman-teman kalau ada kata-kata yang salah atau ya if I say something wrong, kalau ada yang salah, yang nggak benar atau gimana, karena saya sendiri setiap hari masih belajar bahasa Indonesia. So meskipun kulit saya hitam, sawo matang gitu kan, saya itu memang lahir di Padang Panjang, saya seorang Minang, tapi saya tinggal dari TK sampai S2 saya itu di Australia. Setelah itu setelah saya sekitar 20-an berapa tahun di Australia, saya pindah ke Singapura, di mana saya tinggal sekitar 5 tahun. Dan setelah Singapura, saya pindah ke London. Saya kerja di London. Setelah di London, beberapa tahun saya pindah ke Amerika, baru saya ke Indonesia sekitar tahun 2012-an. Dan selama COVID kemarin sekitar 2 tahun, saya waktu itu saya lagi ada konferensi Pertamina di Bali tanggal Maret 20 atau berapa itu tahun 2020. Jokowi baru announce ada 2 kasus di Indonesia, 2 kasus COVID di Indonesia, dan daripada saya balik lagi ke Jakarta pada saat itu saya membuat keputusan untuk kembali ke kampung di mana saya dibesarkan, yaitu di Australia, dan saya tinggal di Perth selama hampir 2 tahun atau cukup lama sih di Perth. Saya baru minggu lalu kembali ke Indonesia, di mana saya ketemu lagi dengan Pak Juanda setelah beberapa tahun. Kemudian saya ketemu lagi Pak Juanda, dan saya rapat dengan Pak Juanda di Sarina, di mana Pak Juanda ceritakan tentang misi visi iCommunity, dan saya langsung ngangkat tangan untuk membantu atau berkontribusi seapapun atau sebagaimanapun saya bisa berkontribusi ya. Sekali lagi saya mohon minta maaf, dan hari ini saya akan cerita dan bagi ilmu atau bagi cerita, bagi saran, juga bagi ups and downs-nya gitu kan, dengan membangun dan meluncurkan produk-produk di luar negeri. Oke, so saya ada beberapa pengalaman gitu kan, tapi saya ingin bicarakan tentang pengalaman baru saya ini gitu kan. So kalau teman-teman pergi ke, kan sekarang ini kita lagi di Zoom gitu kan, tapi misalnya kalau ini Zoom-nya di laptop gitu kan, tapi misalnya ada handphone, atau sekarang ini kalau Zoom-nya di handphone ada laptop gitu ya, nanti bisa cek screen-nya satu lagi dan ke itu www.wempidioktakoto.com wempydockto.com. Nah, bulan Juni ini saya meluncurkan fashion brand saya. Betul, Pak Juanda sudah kirimin tautannya ke kita semua gitu kan. Silakan klik jika lagi ada device yang satu lagi ya. Oke. So, saya lihat ya, saya pelajari, saya lagi mikir usaha apa lagi sih yang saya mau bangun gitu kan, karena di Indonesia saya ada usaha kuliner, saya ada usaha buku, penerbit gitu kan, juga ada usaha fashion, usaha furniture, udah berapa banyak sih usaha saya di Indonesia gitu kan, tapi saya lagi mikir saya mau bangun usaha apa di luar negeri gitu kan. So saya milih untuk terjun bebas lah gitu ke dunia fashion di luar negeri. Kenapa saya milih fashion? Nomor satu adalah fashion adalah salah satu industri yang selalu gitu ya, nggak ada mati-matinya gitu ya.
COVID kemarin, meskipun orang banyak di rumah yang stay at WFH atau gimana, fashion tetap maju terus gitu kan. Karena daripada orang beli baju untuk jalan-jalan keluar atau gimana, mereka harus beli misalnya piyama gitu kan, itu udah banyak banget yang beli masker ya. Pokoknya fashion itu selalu bisa di pivot, bisa diubah gitu kan. Misalnya hari ini kita jual baju batik ya besoknya bisa jual masker batik gitu ya. So it's always evolving and changing. Nah, so saya milih untuk terjun ke dunia fashion. Dan saya mikir, wah kok brand Indonesia nggak ada ya yang katakanlah benar-benar fashion brand yang go international, yang benar-benar go international gitu. Kita bisa lihat misalnya yang sudah sukses untuk go international, misalnya yang menurut saya yang paling sukses brand merek Indonesia yang keluar negeri adalah seperti Indofood gitu kan. Sekarang kita udah di mana-mana gitu kan, misalnya di toko Oriental, meskipun di supermarket besar di Australia kita udah bisa beli Indomie ya, Indomie rasa kaldu ayam atau rasa original atau gimana, itu udah ada Indofood gitu kan, dan ada beberapa bumbu-bumbu mereka. So baik, udah bagus gitu kan, dalam hal sana merek Indonesia sudah bisa go international gitu kan. Nah, tapi dengan fashion brand Jepang misalnya ada Uniqlo ya, juga Swedia gitu kan, ada H&M ya, Spanyol ada Zara ya, Amerika ada banyak lagi seperti Gap, Tommy Hilfiger, DKNY, pokoknya banyak deh. Prancis ada Louis Vuitton, ada Italia ada Gucci, ada juga dari Eropa seperti Fendi, Prada, Balenciaga, pokoknya banyak deh dari mana-mana gitu kan. Tapi Indonesia tidak ada merek fashion gitu kan. So saya mikir, oh, ya, gimana, kenapa enggak gitu kan. Dan sebenarnya apakah kita harus jadi perusahaan fashion terbesar di Indonesia untuk meluncurkan produk di luar negeri apa enggak gitu kan. Ya enggak gitu kan, semua orang ada perjalanan masing-masing gitu kan. So yang the first rule ya, pelajaran pertama yang saya belajar adalah kita tidak harus dapat sukses banget di tanah air gitu kan untuk keluar negeri. Nggak harus begitu. Kita justru boleh sukses di luar negeri sebelum kita sukses di Indonesia, atau sebelum kita meluncurkan apapun di Indonesia. Kenapa saya bisa bilang begitu? One reason why I can say that is, for example, kita bisa lihat contoh ya, misalnya kita lihat contoh industri musik aja, yang itu aja, industri musik aja kita bisa lihat ya. Ada band namanya Backstreet Boys, oke? Backstreet Boys adalah band dari Amerika Serikat gitu ya. Tapi mereka sudah berapa tahun meluncurkan lagu-lagunya di Amerika dan nggak ngetop, nggak populer, nggak apa-apa gitu kan. Nah, tapi mereka ada ide untuk meluncurkan lagunya di Jerman, di Eropa. Nah, setelah mereka meluncurkan lagunya di Eropa, meledak langsung gitu kan, meledak banget di Eropa. Habis itu mereka bisa ngejar sukses di Amerika. Ya. So, dan setelah mereka sukses di Amerika, mereka udah bisa sukses di mana-mana di dunia, di mana katakanlah Backstreet Boys sudah jadi salah satu band ikonik di dunia, udah jadi band yang sangat terkenal di dunia dari tahun 90-an sampai sekarang masih orang tahulah lagu-lagu Backstreet Boys yang kita yang agak tuaan gitu kan. Tapi itu adalah salah satu contoh di mana kita nggak harus sukses banget sih di Indonesia untuk meledak di luar negeri gitu kan. Kita lihat aja contohnya satu lagi gitu kan. Ada penyanyi seperti Niki Fanaya ya, kalau nggak saya salah nama keluarganya gitu kan, atau Rich Brian gitu kan, Brian. Oke. Nah, mereka itu memang terkenal di Indonesia, mereka memang sudah
apalah udah mulai udah mulai terkenal atau gimana gitu di Indonesia. Tapi setelah mereka meledak banget di Amerika, ya, si Brian sudah meledak banget, si Nicky udah meledak banget di Amerika. Sekarang ini mereka meledak lebih itu lagi di Indonesia, gitu ya. Itu semua orang, rezeki kita itu beda-beda semua. Ada yang harus meledak dulu di Indonesia sebelum mereka meledak di luar negeri. Ada juga yang akan meledak itu di luar negeri sebelum mereka meledak di Indonesia. Contohnya adalah seperti Agnes Monica ya, yang dengan namanya Agnes Mo sekarang. Agnes Monica sudah dari kecil gitu kan, udah jadi penyanyi yang paling ngetop lah di Indonesia dari kecil gitu kan. Dia udah kerja keras banget sejak dia kecil di Indonesia gitu kan. Nah, habis dia udah katakan dia penyanyi nomor 1 di Indonesia gitu ya, yang di fans in dan di generasi millennials dan itu gitu kan. Habis itu ke Amerika gitu kan. Nah, dan kita kalau mulai di luar negeri gitu, kita semua mulai dari nol lagi gitu. Meskipun sejak dia kecil gitu kan, si Rich Brian mungkin si Agnes Monica mungkin pengalaman si Agnes Monica sudah 30 tahun di industri musik gitu ya. Si Rich Brian dan Nicky mungkin pengalaman mereka hanya baru 4 atau 5 tahun. Nah, belum tentu si Agnes Monica langsung loncat ke Amerika dan akan jadi langsung jauh lebih ngetop, lebih populer daripada Rich Brian dan Nicky. Belum tentu. Bisa jadi atau tidak bisa jadi juga gitu. Itu semuanya, itu namanya rezeki kita itu beda semua gitu ya. Bisa jadi Rich Brian yang lagi ngetop banget, atau Nicky ngetop banget, atau Agnes Mo ngetop yang jadi yang terdepan atau gimana. Tapi semua itu beda. Itu termasuk maunya di industri musik, ya, di industri acting, ya, di industri makanan, kuliner, di industri apapun, gitu ya, termasuk industri fashion, industri di mana yang saya pilih, gitu kan. Nah, dengan yang saya cerita adalah ya poin pertama adalah kita nggak harus sukses banget loh di Indonesia untuk tujuan untuk ke luar negeri gitu kan. So kalau ada bapak-bapak dan ibu-ibu di grup ini yang merasa bahwa harus juara di Indonesia pada awal, harus juara di Indonesia sebelum ke luar negeri, menurut saya itu adalah persepsi yang salah gitu kan. Dan kalau Anda merasa sudah oke, sudah ready go international, ya coba aja. Kita nggak tahu rezeki kita itu gimana ya di luar negeri. Oke, so itu adalah menurut saya adalah pelajaran penting yang pertama. Yang kedua adalah kita harus benar-benar pelajari pasar luar negeri, karena pasar luar negeri itu sangat beda dengan pasar Indonesia. Kita sudah tahu lah konsumen Indonesia itu seperti apa, ya. Nah, konsumen Indonesia kita adalah negara yang sangat konsumtif, dan itu adalah suatu pattern untuk semua negara-negara yang sangat developing, negara-negara yang masih katakanlah low economic nations gitu, itu sangat konsumtif. Itu kenapa? Ya, karena propensity to spend gitu ya, keinginan untuk belanja gitu jauh lebih tinggi ya daripada kemampuannya. Dan karena itu Indonesia negara yang sangat konsumtif. Kita lihat orang misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah entrepreneur, sudah pengusaha atau di mana ya. Cara kita mikir adalah oke, ada uang masuk gitu kan, saya investasikan ke sesuatu yang bisa saya muterin uangnya. Misalnya uang masuk ke dalam rekening saya misalnya 1M, ya mungkin saya beli rumah dengan 1M itu. Ya, uang masuk dengan
misalnya 1M lagi masuk, ya mungkin saya masukin aja semua itu ke dalam usaha saya. Saya beli stok, saya beli ini, ada staff baru, saya beli komputer, saya beli laptop, saya beli apa gitu dengan itu. Karena saya tahu itu akan memutarkan lagi 1M-nya agar bisa jadi 5M atau 10M atau gimana. Ya mungkin karena kita apa ya gitu ya, karena kita pengusaha atau mungkin kita di kelas yang tidak konsumtif banget gitu kan. Tapi orang Indonesia rata-ratanya adalah sangat konsumtif. Kenapa? Karena uangnya masuk, mungkin seringkali mereka konsumtif itu karena pas-pasan gitu kan. Jadinya 5 juta masuk gaji bulan ini, ya mereka harus bayar dong. Mereka harus beli beras, mereka harus beli makanan, mereka harus beli itu bayar untuk pendidikan anak-anak, mereka harus beli ya semuanya, jadinya 5 juta itu gone gitu. Dan kalau ada sisa, mungkin mereka beli apa lagi ya? Ya mereka beli mainan, mereka beli TV yang besar gitu kan, ya enggak? Mereka beli handphone baru untuk nunjuk tetangganya bahwa mereka ada handphone, terus mereka mau beli motor, tapi mereka pakai kredit gitu kan, ya enggak gitu kan? Karena di kelas yang apa sih namanya? Yang kelas konsumtif gitu, itu selalu mereka membeli produk-produk gitu untuk menunjukkan status mereka dan bahwa mereka itu statusnya udah meningkat terus gitu kan. Makanya banyak orang Indonesia sangat malu atau tidak mau pulang ke kampung saat lebaran atau saat liburan gitu kalau mereka nggak bisa membawa sesuatu atau menunjuk bahwa mereka itu naik kelas atau berhasil pada tahun tersebut gitu kan, di mata keluarganya gitu kan. So Indonesia ini adalah negara yang sangat konsumtif, di mana di luar negeri tidak sekonsumtif Indonesia, di mana orang masih ada sisa uang gaji atau sisa uang usaha untuk investasikan ke masa depan mereka gitu kan. Nah, so ada banyak peluang untuk ya produk-produk yang konsumtif atau produk-produk investasi, di mana saya milih misalnya di industri fashion, saya milih untuk menjual produk-produk yang highly konsumtif, karena baju itu tidak sesuatu yang sangat penting gitu kan. Yang lebih penting adalah makanan gitu kan. Sebenarnya baju itu ada sesuatu yang sangat tidak penting gitu kan. So it's not a necessary item. So bapak-bapak dan ibu-ibu harus mikir dulu kalau ke luar negeri mau jualkan sesuatu yang basic dan sangat dibutuhkan masyarakat atau sesuatu yang luxury goods. Nah, baju ini menurut saya baju kelas apapun adalah luxury goods. Karena separah apapun dunia gitu kan, orang itu pasti semua ada baju yang bisa pakai hari ini rata-rata gitu ya. So that's one thing that you need to think about. Pasar luar itu beda dengan pasar Indonesia. Oke. Nah, berikut adalah saat kita launching ke luar negeri adalah bagaimana kita bisa localize semua komunikasi kita dan produk kita itu semua. Ya. Kita lihat aja merek seperti Coca-Cola. Coca-Cola itu adalah merek global, ya. Itu dari Amerika dan mereka sudah berapa puluhan tahun atau gimana Coca-Cola itu udah eksis gitu kan. Dan katakanlah one of the top 10 brands, udah salah satu brand yang top 10 di dunia gitu kan. Tapi setiap kali mereka ekspansi ke luar negeri, mereka itu harus ada proses lokalisasi. Ya, tidak pernah mereka murni misalnya pas tahun 80-an atau 70-an atau 90-an waktu mereka ke Indonesia atau tahun 2020-an kalau mereka keluarkan kalau mereka meluncurkan iklan di Indonesia, nggak mungkin itu iklannya murni dalam bahasa Inggris gitu. Pasti mereka itu localize untuk pasar Indonesia. Mungkin dengan talent ya, mungkin dengan model yang bahasa Indonesia, dengan bahasa Indonesia, poster-poster, komunikasi, produk minuman yang rasanya begitu aja gitu. Right? So you have to localize your proposition. So meskipun maunya kita jual produk A, B, C, D itu semua,
kalau kita luncurkan di Amerika, kita harus American English. Ya, kalau kita launching di UK, kita harus UK British English gitu ya. Kalau kita mau luncurkan ke mana sih, ke Afrika atau ke Jepang, ke Korea, kita harus localize produk dan komunikasi kita semua. Nah, dan itu membutuhkan banyak uang gitu ya. Karena kita harus ada translator, harus ada editor, harus ada copywriter gitu kan. Nah, yang untung dengan saya gitu kan, karena saya luncurkan produk-produk saya itu di bulan ini, saya meluncurkan produk fashion kit saya, website fashion saya itu di Australia, dan Australia itu kan pakai bahasa Inggris gitu kan. So saya ada tim penulis gitu kan yang nulis itu seharian gitu kan. Tapi saya juga akan translate saya cek di bahasa Inggris agar semuanya perfect gitu kan. So language skills and interpretation skills are very very important ya kalau mau meluncurkan sesuatu ke luar negeri gitu kan. Nah, next berikut adalah kita harus pelajari juga link-link Indonesia itu di mana itu sebenarnya gitu kan. Yang obvious gitu ya adalah oke, kita mau luncurkan produk apa kayak misalnya kerupuk atau gimana, katakanlah kita mau luncurkan kerupuk di luar negeri gitu kan. Nah, kita mikir dulu, yang mau terima kerupuk kita itu pertama siapa? Ya, siapa yang mau terima kerupuk kita pertama? Menurut saya, ya, kita lihat tetangga-tetangga kita dulu. Nah, itu pasti kerupuk Indonesia, kalau disukai di Indonesia, itu kemungkinan besar pasti disukai di Malaysia. Oke, pasti juga disukai di Brunei, pasti juga disukai di Thailand, di Philippines, gitu-gitu. Itu tetangga kita itu semua selera kita itu hampir-hampir sama. Ada perbedaan sedikit, tapi hampir-hampir sama, gitu kan. Makanya orang-orang bilang, wah masakan Thai itu hampir sama dengan masakan Minang, gitu kan. Ada banyak similarity-nya, gitu kan. Apa juga, oh masakan Filipino gitu kok kayak ada masakan Manado-nya atau gimana gitu kan, ada manis-manisnya atau gimana gitu. So Indonesia dengan tetangga gitu adalah mungkin ya dengan hal makanan, kalau ada yang di grup ini yang luncurkan makanan, ya mungkin itu baik kita lihat ke tetangga-tetangga. Oke? Nah, tapi juga kita juga harus lihat jejak-jejak orang Indonesia ini gimana aja gitu, yang mau terima produk kita. Apakah produk-produk kita itu ada hal yang levelnya high level, yang mahal gitu kan, atau level yang murah gitu kan. So, setelah kita lihat tetangga-tetangga kita seperti Malaysia, Thailand, dan lain-lain, kita mikir juga, sebenarnya orang Indonesia secara internasional itu ada di mana aja sih gitu kan. Nah, kita bisa tahu TKI Indonesia itu di mana, TKW dan TKI Indonesia itu di mana. Nah, banyak mereka selain daripada Singapura atau Malaysia gitu kan, tapi banyak TKW dan TKI Indonesia tinggal di Hong Kong, ya, juga tinggal di Dubai, juga tinggal di Arab Saudi, di Qatar, di negara-negara seperti itu semua gitu kan. So, bisa jadi stepping stone ya, langkah pertama kita untuk luar negeri gitu adalah untuk meluncurkan produk kita ke itu gitu kan, ke diaspora Indonesia yang ada di Dubai, Arab Saudi, di Hong Kong, di negara-negara seperti gitu. Nah, atau juga ada juga pelajar-pelajar Indonesia yang dapat beasiswa, yang S2, yang S3 di Boston, di Melbourne, di Singapura, di mana-mana ada pelajar Indonesia kan ada di mana-mana. Mereka juga bisa jadi champion dan ambassador untuk produk-produk yang Indonesia yang ke luar negeri juga, gitu kan? Karena itu ada di mana ada jejak-jejak orang Indonesia juga yang di negara-negara sana, gitu kan? Nah, itu misalnya kalau dalam hal seperti makanan, ya, juga bisa dengan produk-produk Indonesia yang misalnya kita suka pakai seperti begini ya. Ibu saya sejak saya kecil gitu selalu kalau ke Indonesia selalu pasti beli banyak minyak tawon gitu kan, minyak tawon ya, dan beli minyak tawon di pasar atau supermarket di Indonesia
dan bawa banyak minyak tawon itu balik ke Australia gitu. Karena di Australia nggak pernah dijual minyak tawon gitu. Dan ibu saya misalnya kalau saya saya suka mijit ibu gitu kan, apa ya gitu kan, memang dari kecil ibu saya selalu bilang, wah pijit pijit mami gitu kan, so aku pijit gitu kan, dan aku selalu pakai minyak tawon ke ibu saya gitu kan, so so itu adalah sesuatu yang apa, selain daripada makan, ada banyak produk lainnya gitu, bisa juga ke luar negeri yang tidak makanan, tapi Indonesia banget, seperti minyak tawon dan lain-lainnya gitu kan. Nanti kita lihat, coba pelajari aja kategori produk apa teman-teman itu apa, dan apakah bisa dengan diaspora Indonesia yang tinggal di negara-negara lain, gitu ya. Nah, selain daripada itu juga, salah satu hal yang kita harus pelajari juga adalah apa restriction, apa ya peraturan kebijakan gitu ya, policy ya, mengimpor dan ekspor barang Indonesia ke luar negeri gitu kan. Misalnya, oke, saya ekspor makanan dari Indonesia ke Australia. Itu ada proses karantina di mana harus dikarantin di berapa hari gitu kan, sampai mereka cek gitu kan, oke ini siap untuk dijual di supermarket atau di luar sana gitu kan. Ada juga misalnya produk-produk seperti kayu ya, yang bagi teman-teman yang misalnya di industri furniture gitu kan, seperti saya gitu kan. Nah, produk kayu itu kan seringkali ada binatang-binatang kecil sih, apa sih, seperti aku nggak tahu di bahasa Indonesia, tapi di luar negeri kita panggilnya termites. Termites itu seperti apa sih namanya, binatang-binatang yang makan kayu gitu, sampai bisa sampai lubang-lubang gitu kayunya gitu kan. Nah, di Australia gitu, sebelum dirayap ya, terima kasih, ada yang itu yang bilang sama saya itu namanya rayap ya, terima kasih. Nah, sebelum produk furniture itu bisa diitukan dikeluarkan dari ship atau dari mana-mana gitu kan, itu semua harus dikarantina ya, dan mereka akan ada semua alat-alatnya untuk cek kalau itu ada apa, rayap atau ada disease atau apapun di kayu gitu kan. Bayangin kayu aja dipelajari banget begitu. Nah, apalagi dengan hal seperti makanan gitu kan. Misalnya ya, dulu saya kirimin apa, keripik yang berbasis singkong ke luar negeri, ke Australia gitu kan. Nah, mungkin teman-teman nggak tahu gitu kan, tapi ada salah satu singkong gitu yang ada ingredientnya yang ada masuk cyanida. Ya, rata-rata singkong ini oke gitu kan, untuk dikonsumsi manusia gitu kan. Tapi ada tipe singkong gitu yang ada cyanida gitu. Nah, itu semua harus lewat kertas-kertas dan uji coba itu semua pemerintah gitu semua sebelum boleh diizin untuk dijual kepada masyarakat gitu di luar gitu kan. So kita harus benar-benar ngerti kebijakan di luar negeri. Kenapa? Karena kebijakan di Eropa itu beda dengan kebijakan dan peraturan di Australia, beda juga dengan Amerika, beda juga dengan di Asia, di Jepang, di mana-mana gitu. Dan apakah itu benar sih statement saya? Nah, statement saya itu sangat benar. Kenapa? Karena yang saya lihat dengan seberapa banyak yang saya sudah kerjakan gitu ya, adalah bahwa Amerika ini tidak seketat Eropa. Eropa itu sangat ketat. Kita mau ekspor apapun ke Eropa, dan yang lebih ketat daripada Eropa itu adalah Australia. Australia itu sangat ketat, sangat susah untuk itu kan produk apapun yang dikirim ke Australia itu sangat ketat karena dicek banget dengan pemerintah, ingredientnya semua, ininya semua, sampai konten, misalnya kita kirim kerupuk ya ke luar negeri, Australia itu di mana, konten garamnya itu berapa gitu kan. Itu semuanya sangat itu ya, Australia sangat tough gitu ya. Tapi ya intinya adalah kita harus pelajari semua
poin-poin semua policy dan pemerintahan dan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Nah, berikut ya adalah besok mau go international, ya itu kan salah satu hal yang paling penting adalah jaringan, network, gitu kan. Nggak bisa aja saya bilangin, oke, saya mau meluncurkan produk saya di Ukraine, gitu kan, atau saya mau luncurkan produk saya di Tunisia atau Nigeria atau apa, gitu kan. Berbasis apa dan bagaimana saya ada produk saya bisa dari Jakarta contohnya atau Surabaya atau untuk teman-teman yang di Bekasi, Bogor atau di Tangerang atau di mana gitu kan. Ya gimana produk Anda bisa dari Jakarta ke itu ke Kongo atau ke Tanzania atau ke New York atau ke Los Angeles, itu tidak bisa sama sekali tanpa jaringan. Ya. So, jaringan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dan itu salah satu kenapa saya sangat mendukung startup dan brand dan project yang dikerjakan Mas Juanda sekarang, gitu kan. Karena Pak Juanda ini membangunkan iCommunity, gitu kan, untuk membangun jaringan, gitu kan, untuk membuat komunitas yang saling secara mutualisme gitu saling membantu, gitu kan. Nah, apalagi saya doa agar startupnya Pak Juanda ini bisa berkembang ke luar negeri dari jadi startup yang itu dan network lokal di Indonesia bisa kembang ke Australia, gitu kan, bisa kembang ke New Zealand, bisa kembang ke Jepang, kemana-mana. Karena dari sana teman-teman kalau misalnya ada aja misalnya dalam grup ini bisa masuk sekitar 10 orang aja 10 pebisnis aja dari Australia, teman-teman semua bisa langsung ada jaringan yang bisa membantu untuk membawa produknya kalian itu teman-teman ke Australia atau ke New Zealand atau kemana-mana. Makanya saya sangat respect dengan kerjaan Pak Juanda sekarang dan teman-teman yang pastilah saya juga respect dengan teman-teman yang join iCommunity untuk membangun usaha-usaha dan impian ya masing-masing, gitu kan. So dari network itu ya kita harus pelajari, oke? Ada network gitu, ada orang yang kita dikenal di antara network kita yang selalu minta bantuan kita, gitu kan. Tapi ada juga yang justru sering yang kita yang minta bantuan, gitu kan. So yang paling penting dengan networking adalah kita saling bantu-membantu tanpa wah aku bantu kamu berarti kamu harus bantu saya. Ya nggak begitu juga, gitu kan. Karena dunia tidak selalu berjalan secara karma begitu. Saya bantu Pak Juanda dan Pak Juanda harus bantu saya. Ya nggak begitu juga. Bisa hari ini saya bantu Pak Juanda, tapi Pak Juanda dapat bantuan dari Pak Suwandi. Pak Suwandi dapat bantuan dari Pak Edi. Pak Edi dapat bantuan dari Pak Roland, Ibu Evangeline, Pak Sutikno, gitu kan. Jadinya itu berputar aja. Tapi yang paling penting dalam networking itu adalah keikhlasan gitu untuk saling bantu-membantu dan benar-benar berniat dan benar-benar ya make it happen gitu. Itu adalah manfaat dan pentingnya networking, gitu kan. Nah, dengan jaringan yang dibangun maunya di Amerika atau London atau di mana, nah itu di mana kita harus mulai komunikasi. Udah terbukti bahwa business can be done online, gitu kan. Tidak semua usaha gitu atau rapat gitu harus terbang ke London besok untuk deal, gitu kan. Nggak harus ke New York atau dari Surabaya ke Jakarta untuk deal-deal ini, enggak. Sekarang udah terbukti bahwa dengan Zoom bisa deal, dengan WhatsApp bisa deal, dengan call bisa deal, semua itu bisa deal-deal aja, gitu kan. Nah, so menurut saya adalah lebih sangat penting kita ngebangun komunitas, sangat penting kita bangun networking, gitu kan. Dan yang paling penting ya adalah teman-teman benar-benar mendengar nanti di sesi yang lain kali ya, benar-benar introduce yourself ya, dan benar mengenali impian, cita-cita dan tujuan yang orang lainnya gitu, yang lainnya.
agar kalau kita udah dengar, menyimak, kita benar-benar bisa apa? Pasti ada cara kita bisa ngebantu setiap orang di grup ini gitu. Ya, pasti ada segala cara. Misalnya Pak Roland bisa bantu Pak Juanda untuk kenalin dia kepada seorang yang ada usaha properti di Bali gitu kan. Pak Suwandi bisa bantu Pak Edi untuk ngembangin usahanya ke Medan atau gimana gitu kan. But we can all help each other gitu sebagai network gitu ya. Dan salah satu poin satu lagi gitu ya adalah sebelum kita launching ke luar negeri, salah satu hal penting adalah kita benar mikir apakah do you want to deal with a product or do you want to deal with a service? Gitu ya. Nah, itu adalah hal yang beda banget ya. Jika kita mau menjual jasa ke luar negeri, ya, itu hampir semua itu banyaknya bisa dikerjakan online. Jasa apa yang kita bisa jual ke luar negeri? Ya, maunya jasa konsultan website gitu kan, mau jasa konsultan bisnis, mau jasa konsultan e-commerce, translasi apapun itu semua kan bisa online gitu kan, semua jasa gitu. Hukum juga bisa online sih, everything can be online. Ya, kita harus mikir logistik, production, handling, return. Ya, kalau ada yang dapat barangnya tapi barangnya pecah atau patah atau rusak atau gimana, gitu kan? Payments, maunya PayPal, American Express, Visa, Mastercard, Afterpay, ZipPay, semuanya, gitu kan? Financial, kita harus ada financial gitu semua, gitu kan? Juga logistiknya dari pabrik kita ke sini sana, gitu kan? Sampai bisa nyampe di New York, gitu kan? So harus benar-benar mikir dulu, what do you want to deal in? Service or products? Semuanya ada plus minusnya. Kalau produk itu benar-benar, kalau kita launching produk dan benar-benar bisa hits, itu bisa hits banget gitu kan. Tapi pasti banyak ada masalah along the way. Ya, tanpa kita tahu ya, tanpa kita tahu apapun mengenai apa yang kejadian dalam Indofood ya, saya nggak tahu dan teman-teman juga nggak tahu kan gitu kan. Tapi saya merasa pasti aja ada instansi gitu kan, pasti ada mungkin ada kejadian bahwa mereka kirim mie misalnya 1 kontainer besar atau berapa besar ke luar negeri gitu kan, aduh tapi rusak gitu, bisa jadi rusak. Bisa kena air, plastiknya, kemasannya rusak, apanya damage atau gimana ya. Atau pasti ada yang komplain, gitu kan. Ada yang ini masalah ini, ada itu gitu semua, gitu kan. Itu adalah dalam hal dunia produk gitu. So you have to just carefully think about what you want to deal in. Service or product semuanya ada plus, semuanya ada min juga gitu kan. Di mana jasa itu kita bisa jual untuk jutaan rupiah atau puluhan juta rupiah atau ratusan juta atau miliaran rupiah kita jual jasa, tapi produk biasanya kita jualnya hanya untuk misalnya $1 atau $10 lebih gitu. Itu produk-produk yang $1.000 lebih, itu adalah produk biasanya dari Jerman gitu kan. Ya enggak, seperti mobil, seperti elektronik gitu. Tapi kalau dari Indonesia biasanya adalah low value commodities atau low value product yang $1, 50 sen atau gimana gitu kan. So you have to think, do you want high margin and low volume atau low margin and high volume. Ya, itulah bedanya gitu kan. Nah, sebenarnya saya ada banyak poin yang saya mau diskusikan dalam grup ini karena aku sekarang ini lagi ngebangun yang fashion gitu, wempidoktokoto.com yang akan diluncurkan di Australia dan New Zealand. Setelah Australia dan New Zealand, harapan saya insya Allah itu pada bulan
bulan Oktober sudah di Amerika, brand wempy.tokoto.com. Setelah Amerika ke Kanada, setelah Kanada ke UK, ke London, baru kita ke negara-negara non-English gitu kan. Tapi harapan saya adalah brand wempy.tokoto itu akan jadi brand global dan ya mungkin brand pertama Indonesia yang benar-benar bisa global market gitu kan. Karena sebelumnya saya nggak tahu brand fashion Indonesia yang bisa global. Tapi harapan saya ya setelah saya atau seiring dengan saya gitu kan ada banyak lagi brand Indonesia yang bisa gitu kan. Nah, selain daripada make produk yang wempy.tokoto.com, saya juga membuat perusahaan media wempy.tokoto.org, dan di sana itu adalah tim saya menulis ribuan artikel-artikel dalam bahasa Indonesia yang ditranslate ke bahasa-bahasa lain seperti bahasa Hindi, India, ke bahasa Spanyol, ke bahasa Prancis gitu kan, yang saya akan bentar lagi juga launching around the world gitu kan. Itu adalah perusahaan media. So, semuanya ada plus minusnya, dan saya juga sebagai yang seperti dikatakan dengan Pak Juanda gitu kan, saya juga saya ada bagian teorinya gitu kan, saya juga ada bagian praktisinya gitu kan. So saya ada di dalam diri saya ada yang idealis dan orang yang udah sering gagal. Saya sudah sering gagal, saya sudah sering kecemasan dengan apa yang saya kerjakan gitu kan. Saya juga sering ada jatuh bangunnya juga gitu kan. So saya juga I'm going for the ride. It's a roller coaster, ya. Ini apa yang saya ngerjain sekarang itu adalah roller coaster, nah. Tapi itu adalah namanya kewirausahaan, gitu ya. Nggak ada yang katakan straight line to anywhere. It's always up and down. And saya adalah contoh up and down. Saya banyak up-nya, tapi mungkin saya lebih banyak down-nya juga, gitu ya. Tapi saya belajar dari itu semua. So maybe ya kalau mau, saya bisa jelaskan lebih banyak lagi dengan kita masuk sesi tanya jawab kali ya Pak Juanda ya, dan saya bisa mendalami dan itu bagi saran lewat pertanyaan teman-teman gitu. Siap, thank you Dawem. Wow, luar biasa ya. Saya mencatat beberapa poin penting nih ya. Nah sebenarnya kalau teman-teman masih belum kepikiran gitu ya, masih belum kepikiran untuk ngebuka bisnis di luar negeri gitu. Sebenarnya poin-poin yang disampaikan oleh Dawem ini juga tetap masih bisa diaplikasikan di Indonesia gitu. Karena di Indonesia sendiri itu sama kayak luar negeri ya, dari pulau ke pulau, dari pulau ke pulau, dan makanya kalau kita lihat orang kalau mau sukses katanya harus ngerantau, jangan di kotanya sendiri kayak gitu ya. Kan kayak kita pernah dengar ya selentingan-selentingan gitu ya. Lo kalau mau sukses pergi sono, jangan di kota sendiri, taklukkan kota orang lain. Nah, Indonesia tuh luas banget teman-teman ya. Nah, jadi itu juga bisa teman-teman praktekkan di Indonesia sendiri. Kalau misalnya memang teman-teman belum kepikiran untuk ekspansi ke luar negeri gitu ya. Bisa mulai dari Jakarta, terus kita ekspansinya ke Sumatera atau apa, itu juga udah lebih gede daripada Singapura malah ya. Singapura itu nggak ada secuilnya Indonesia jumlah penduduknya gitu. Nah, silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya, teman-teman bisa raise hand ya. Nanti boleh buka mic-nya, atau kalau teman-teman nanti malu, bisa tulis aja di kolom chat, nanti kita bacakan. Ya, di sini udah ada pertanyaan dari Bro Paulus nih. How about if we launch iCommunity in Australia, US, ya? Our platform also can support our diaspora. Nah, pertanyaannya mungkin dipertajam gitu ya. Kalau misalnya di Eropa itu ada GDPR ya, tentang keamanan data gitu. Kalau di Australia, apakah Dawem mengetahui tentang GDPR itu untuk segi keamanan datanya atau bagaimananya? Sorry, I didn't hear the GDPR. Oh. GDPR itu adalah tentang keamanan data. Jadi, jadi kalau website harus ada apanya gitu supaya data penggunanya itu tidak disalahgunakan gitu. Nah, itu tergantung ya. Ada website ya di mana itu website itu hanya kosmetik gitu ya. Jadinya where the website is cosmetic dan kita hanya
seperti blog site itu kan sesuatu yang kosmetik yang kita tidak dapat data data orang gitu. Tapi misalnya kalau e-commerce site gitu, itu harus ada namanya privacy policy, Nah, di mana jelaskan mengenai cookies, privacy policy, dan apa yang terjadi dengan data Anda yang third party, apakah ada third party yang megang yang ada bisa akses misalnya data gitu kan. Menurut saya sih juga nggak masalah sih kalau iCommunity mau ekspansi ke Australia gitu kan. Asal yang paling penting adalah firewall-nya dan terjaga privacy semua orang dan tidak ada leakage dengan alamat email atau alamat telepon. Itu ada sesuatu yang sangat penting di Australia gitu kan. Kemarin ini kayaknya apa sih namanya? Udah ada beberapa mereka ada apps tapi dihack gitu sama beberapa dengan hacker gitu kan. Dan kalau dihack dan informasi orang misalnya apa sih namanya alamat email gitu itu bisa kena denda sih, itu bisa kena denda. Apalagi orang Australia sekarang dan di Amerika, di UK, di Australia gitu kan. Sekarang privacy itu adalah isu yang sangat penting, sangat besar di luar negeri. Kenapa? Karena pas di COVID gitu, orang kan semua harus mau ke bar ini check in, kita mau ke klub ini check in, kita mau ke supermarket ini check in, ke semua tempat check in gitu kan. Jadinya orang itu udah ngerasa bahwa bahwa privacy mereka sudah diituin gitu kan, dan mereka udah nggak mau kasih data lagi sampai mereka banyak protes ke pemerintah bahwa nggak mau check-in lagi gitu kan. So yang paling penting ya kalau kita membangun sebuah website, kita membangun sebuah itu bahwa kita itu benar-benar membayar hostingnya adalah hosting yang paling secure karena itu akan mengamankan. Kan ada jasa hosting yang misalnya katakanlah mereka ngejaga rumah kita, kan ada level-level hosting gitu kan, private ada yang misalnya hostingnya jaga rumah kita gitu kan, tapi juga kita bisa bayar level di atas di mana istilahnya hostingnya menjaga wilayah kita juga. Jadinya susah dong hackernya masuk ke dalam wilayah sebelum mereka masuk ke dalam rumah kita gitu kan. So ya itu salah satu saran saya kalau memang iCommunity mau ekspansi ke luar negeri gitu. yes. Tapi Siap, thank you Dawem. Oke, nah dari teman-teman mungkin ada pertanyaan lagi nih dari Bro Edi, dari Pak Roland, Bro Suwandi ya, atau dari teman-teman yang lain, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, dan kalau misalnya pertanyaannya juga nyimpang-nyimpang sedikit yang nggak mengenai tentang bisnis ke luar negeri juga boleh ya Dawem ya, supaya juga boleh. teman-teman bisa punya gambaran nih kira-kira mau bisnis apa, mau bagaimana ya, juga mungkin mau tahu pengalaman Uda Wempi, bagaimana mengembangkan bisnis di luar negeri juga silakan, monggo ya, silakan teman-teman. Di sini juga ada Pak Christian Guswai nih. Halo, selamat malam Pak Christian, ini juga guru kita nih. Beliau ini ada di bidang retail ya. Selamat malam Bapak. Malam Pak Mohon izin Christian. tidak menyalakan video. Terima kasih. Siap, siap. Nah, silakan teman-teman, apakah ada yang mau bertanya kepada Uda Wempi? Ya, kalau nggak ada yang bertanya dulu, saya izin menyampaikan mengenai sedikit lagi mengenai iCommunity-nya ya, Dawem. Silakan. Silakan. Siap. Nah, teman-teman, bagaimana jika ada cara yang murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Anda? Nah, pernahkah Anda mengalami masalah-masalah berikut, misalnya tidak memiliki network yang tepat untuk mengembangkan bisnis, kesulitan dalam mencari relasi bisnis, kehabisan daftar nama dalam memperkenalkan bisnis dan produk Anda, tidak tahu cara memulai komunikasi dengan pebisnis dan profesional, bingung cara mengembangkan bisnis ke seluruh Indonesia? Nah, jika Anda pernah mengalami masalah-masalah di atas, maka Anda tidak perlu bersedih, karena Anda tidak sendirian. Sebab masalah di atas terjadi pada sebagian besar pebisnis. Dan jika Anda sudah melakukan segala macam upaya, misalnya seperti ikut seminar motivasi, ikut kelas workshop, ikut berbagai macam komunitas, ikut berbagai macam event, ikut berbagai macam bazar,
tetapi belum bisa menyelesaikan masalah Anda, maka Anda wajib mencoba cara yang satu ini, yaitu adalah berkolaborasi, berbagi relasi untuk memperbesar rezeki. Karena apa yang Anda lakukan saat ini mungkin baik untuk pertumbuhan diri atau bisnis Anda sendiri. Tetapi untuk bisnis Anda bisa besar, Anda butuh berkolaborasi dengan sebanyak mungkin rekan bisnis. Nah, memperkenalkan iCommunity, ini adalah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnis Anda. 3 alasan kenapa Anda perlu join di dalam iCommunity ini. Pertama, ini adalah valuable community. Yang kedua, quality leads. Dan yang ketiga, low cost. Nah, kenapa kita bilang valuable community? Karena teman-teman di sini akan mendapatkan akses untuk bernetworking, ya, akses untuk learning, dan akses untuk contributing. Nah, sedangkan quality leads, di sini teman-teman bisa mendapatkan leads customer baru, leads reseller baru, ataupun leads customer retention. Sedangkan low cost, di sini tidak perlu biaya iklan, karena kita bekerja dari word of mouth, serta akan banyak sekali konten-konten freemium untuk upgrade skill teman-teman sekalian. Nah, bagaimana iCommunity bisa membantu Anda untuk berkolaborasi dengan sesama pebisnis dan profesional? Kita punya 6 kegiatan, teman-teman, yang teman-teman bisa ikutin semuanya, dan mostly ya, kebanyakan eventnya ini adalah gratis, ya, karena kita memang tujuannya itu untuk mendevelop skill teman-teman sekalian gitu ya, dan untuk memudahkan teman-teman untuk terkoneksi dengan pebisnis dan profesional. Nah, yang pertama kita punya iCommunity Level Up Club. Ini adalah event mingguan untuk belajar dan saling berkenalan untuk seluruh anggota dan umum ya, dan ini gratis, dan acaranya setiap hari Kamis 19.30 teman-teman ya. Yang kedua adalah iCommunity Business Matching. Ini adalah event business meeting rutin untuk saling berkenalan ya, sesama anggota ya, dan untuk mendapatkan hasil maksimal meeting hanya diikuti maksimal 10 sampai 15 peserta saja. Nah, setelah dari business matching kita ada one on one meeting, di mana ini adalah meeting one on one sesama anggota untuk menjajakan kolaborasi, dan ketika sudah klop gitu ya, ketika sudah cocok gitu ya, ada yang namanya iCommunity Refer a Business, di mana sesama anggota saling mereferensikan bisnis anggota lainnya ke jaringan masing-masing sebagai bentuk kolaborasi bersama. Kemudian ada event juga untuk kita bernetworking, ada iCommunity Company Visit, dan terakhir ada iCommunity Business Summit. Ini adalah event bulanan dan tahunan. Nah, jadi kalau teman-teman sudah mengikuti ILC, saran saya nih, kita sudah ciptakan sebuah funnel, teman-teman. Ya, sebuah funnel, sebuah sistem, di mana kalau teman-teman ikutin sistem ini secara konsisten, saya yakin bisnis teman-teman akan grow luar biasa, profitnya luar biasa. Kenapa? Karena ini sudah terbukti teman-teman ya, sudah terbukti dan sudah terjadi banyak kolaborasi, dan sudah juga terjadi deal-deal bisnis ketika teman-teman menjalankan semua aktivitas yang ada di iCommunity. Mulai dari ILC, kemudian teman-teman ikut IBM business matching, kemudian teman-teman lakukan one on one meeting, dan akhirnya ada saling mereferensikan bisnisnya teman-teman. Dan tujuannya adalah profit untuk bisnis teman-teman sekalian gitu ya. Kemudian teman-teman bisa repeat. Nah, ikut iCommunity Business Matching, teman-teman bisa ke website kita untuk mengecek jadwalnya. Itu ada di www.icommunity.id teman-teman. Ya, jadi nanti teman-teman bisa melihat jadwal-jadwal seperti ini. Teman-teman tinggal klik join meeting saja seperti itu ya. Silakan pilih jadwal yang cocok dengan jadwal teman-teman sekalian. Nah, ini contohnya ketika kita melakukan IBM ya, jadi 10 sampai 15 orang saja teman-teman. Dan dalam waktu 1 jam ya, IBM itu hanya berlangsung 1 jam teman-teman, itu suasananya langsung cair banget ya. Jadi teman-teman nggak perlu kaku untuk melakukan networking, tapi teman-teman langsung ketemu dengan banyak sekali pengusaha dan profesional. Impian kita teman-teman nanti di Surabaya ada misalnya ada bikin IBM, di Singapura ada bikin IBM, di mana-mana ada bikin IBM, teman-teman tinggal join aja ke dalam IBM tersebut, dan itu adalah free event juga seperti itu ya. Nah, ini contoh one on one meeting. Jadi kita juga kalau saya punya semboyan gitu ya, selesaikan di meja makan gitu ya. Jadi kalau kita lagi ngobrol-ngobrol, kita ngobrolnya di meja makan, sama kayak kemarin saya sama Dawem juga kita ngobrol-ngobrol di meja makan ya Dawem ya. Iya, betul. Dan jangan lupa juga buat teman-teman follow Instagram kita di iCommunity Official,
serta subscribe di YouTube kita di iCommunity.id. Oke, thank you. Itu penjelasan singkat tentang iCommunity. Silakan teman-teman kalau masih ada yang mau bertanya, saya masih open sesi untuk tanya jawab. Ya, kalau nggak ada yang bertanya, kita boleh buka kameranya. Kita akan foto bersama nih teman-teman. Ya, Pak Juanda silakan. boleh minta tanya. Izin Oh, ya. tutup kamera ya, masih OTW, Yes. Pak. Pak Hendro, Juanda, silakan Pak. boleh minta nomor kontaknya Pak WMP, Pak? Oh, boleh minta nomor kontaknya Dawempi di share di kolom chat, apakah boleh? Boleh, silakan. Bisa disebutkan. Boleh. Nah, Pak Hendro ini punya mau kirim-kirim lagi nih kayaknya Pak Hendro. Saya punya produk, Pak WMP, saya punya produk wedang jahe. Minuman herbal. Wow, Sama. mantap. Oke, nanti saya share ke Pak Hendro ya nomor kontaknya ya. Boleh, silakan. Oke, siap. Silakan teman-teman buat yang bisa buka kameranya boleh open cam. Kita foto bersama dulu. Silakan ya. Halo Pak Sutikno. Kabar Pak? Silakan teman-teman. Saya hitung 3 ya. 1, 2, 3. Yeay. Dan dengan demikian saya undang teman-teman juga untuk open audionya, open mic-nya. Sama-sama kita ucapkan terima kasih udah Wempi atas sharingnya yang sangat luar biasa. Dan kita ketemu lagi di event-event ILC berikutnya. Bye. Thank you, Pak WMP. Thank you, Pak. Terima kasih. Sharingnya, thank you. Terima kasih teman-teman. Thank you. Thank you semua ya. Saya akan end meeting dalam 3, 2, 1. Bye-bye. Bye-bye.